Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam seri keempat kajian kita terkait haji dan umrah. Semoga Allah SWT pilih kita untuk menjadi tetamu mulianya dengan segala kemudahan dan segala keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang sedang di kantor Azura Travel yang ada di Komplek Pasadena di Kopo. Insyaallah kita juga ada keberangkatan di tanggal 15 Agustus dan juga 15 September. Semoga yang menyaksikan video ini bisa bersama-sama kita untuk umrah bersama. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti kita akan melakukan ibadah umrah bersama dan melakukan kajian-kajian yang membuat kita semakin dekat dengan Al-Qur'an. Itu diantara ciri khas kita. Saya dan Ustaz Sunardi akan lebih mendekatkan Al-Qur'an untuk menjadi amaliyah harian kita, sehingga harapannya selepas umrah bukan hanya melakukan ritualnya, tapi kita memahami makna-maknanya langsung dari Al-Quran Al-Karim, insyaallah. Baik. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang satu ayat, ya, dan juga satu hadis yang terkait dengan apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus kita hindari selama kita melakukan ibadah haji dan juga umrah tentunya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 Allah SWT berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Haji itu sendiri artinya apa? Haji sendiri itu artinya adalah al-qasdu, menuju. Jadi haji itu maksudnya menuju Allah, mengharapkan Allah. Di sini disebutkan dalam ayat ini, siapa yang berkewajiban haji, siapa yang melakukan ibadah haji, maka dia tidak boleh, ini lanya lari nafil jinsi kan, tidak boleh ada rafath sama sekali, tidak ada fusuk sama sekali, dan tidak ada jidal sama sekali. Maka kalaulah hari ini kita belum dipilih sama Allah, jangan-jangan hidup kita masih penuh dengan ini gitu. Nah, ini diantara amal selanjutnya. Di antara amal selanjutnya adalah kita pantaskan diri tadi dengan sholat berjamaah, sholat syuruk, kita nabung, kita cari tahu tentang bagaimana sih manasik haji dan umrah. Di antaranya juga adalah kita membiasakan diri. Karena kan hari-hari juga Allah melihat kita, Allah tahu perilaku kita. Kita pantaskan diri sebelum haji dan umrah, sebelum ke Baitullah, agar 3 sikap ini itu betul-betul nggak ada dalam diri kita. Sehingga ini juga menunjukkan keseriusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai nanti kalau terpilih ternyata haji kita sia-sia gitu, nggak jadi apa-apa. Maka mungkin saja Allah SWT belum panggil kita karena kita ini belum memantaskan diri. Di antaranya ini adalah meninggalkan 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah fala rafath. Rafath itu adalah al-jima' wa muqaddimatuh, hubungan intim suami istri dan segala penghantarnya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Jangan-jangan kita di sini ngomongnya jorok mulu. Jangan-jangan kita di sini pikirannya jorok mulu, pikirannya kotor melulu. Kalau ketemu temen demennya bahas begituan. Atau kadang-kadang kita nggak tahu waktu gitu, hubungan sama istri. Mungkin udah
udah siang hari Ramadan sumpah, atau istri lagi head, kita masih ganjen aja gitu. Ini kan kalau di Mekah sampai terjadi sesuatu kan nanti ada damnya. Maka tindakan-tindakan yang tidak Allah sukai nanti semasa di haji, maka kita tunjukin sama Allah, ya Allah saya sudah berlatih bahwa mata ini nggak suka ngeliatin cewek cakep, sumpah. Kan nanti di Mekah cewek cakep-cakep dari Irak, dari Iran, dari Turki, dari Eropa. Kalau setiap ngelihat yang begitu pikiran kita kotor, kata Allah, ya mau ke rumahku, mau ketemu aku, atau mau ketemu cewek seluruh dunia, kan begitu. Maka di antara amalan kita pantaskan adalah semua yang bersifat nafsu biologis itu, baik tindakan atau ucapan, baik pikiran, mata, telinga, ucapan, itu kita tinggalkan semua. Lagi-lagi kita tawasul, ya Allah, saya nggak nyentuh nih benda-benda begini. Dengan harapan, ya Allah, semoga segera Engkau pantaskan saat aku berangkat, maka betul-betul aku ke sana adalah betul-betul dalam keadaan bersih, dan di sana pun ingin bersih. Baik, kemudian yang kedua adalah wala fusuqa. Kenapa rafat itu didahulukan? Karena biasanya, apalagi khususnya laki-laki ya, kalau udah urusan yang di bawah perut itu suka lost control ya. Maka didahulukan itu, dikondisiin dulu nih, bahaya ntar ketemu orang seluruh dunia, matanya kemana-mana, ngomongnya kemana-mana. Abo sumpah sama temennya Anova, Pak, mau haji juga tuh Pak, mau haji apa mau ngeliatin orang? Sehingga akhirnya hilang nanti esensi haji. Maka ini yang didahulukan, karena ini yang paling berat bagi laki-laki. Baru yang kedua, wala fusuqa. Fusuqa ay al-ma'asi kulliha, semua bentuk kemaksiatan. Gibahin orang, sumpah, mulutnya biasa gibah. Pal, tadi ngerasain nggak tadi? Apaan? Sebelah orang Afrika hitam banget, keringetnya ya Allah sumpah. Karena biasanya keringat orang berkulit gelap itu lain loh, bau. Kalau kita nggak latih itu lidah kita untuk nggak ngomongin orang, tadi sono ngomongin orang itu, ngetawain orang, ya, jelek-jelekin orang, kan dosanya lebih besar bisa. Maka sekali lagi nih, kita bersihin diri di sini, lagi-lagi tawasul, ya Allah, hamba begini biar seperti ini, insya Allah udah pantas ya Allah. Pikiran udah nggak kotor, mata ngelihat nggak yang membangkitkan nafsu, lidah ditahan, ya, nggak mengambil yang bukan hak kita, sumpah itu kan maksiat. Apalagi termasuk maksiat nggak sholat, mau haji kagak sholat, kata Allah itu rukun haji kelima, jalanin dulu nomor 2, gimana? Ya. Minum-minuman keras enggak, ya. Apalagi melihat yang haram, mendengar yang tidak baik, semua jenis kemaksiatan, baik ucapan ataupun perbuatan, semuanya kita hindari. Nah, itu amalan. Kemudian yang ketiga, wala jidala, dan tidak ada jidal, tidak ada pertengkaran, tidak ada pisuh memisuh kalau kata orang Jawa, tidak ada saling cemooh, tidak ada saling marah. Nah, karena di Mekah ini semua ada. Coba fala rafata tadi, orang ketemu orang seluruh dunia, kapan lagi ngeliat orang bule cakep bener kayak kerudung seumpama, kapan lagi nih? Samping belakang gua nih orang gini, bahaya kan? Dan saya nggak tahu ya, katanya waliyadzubillah ada juga orang tahu basah, kan ngeri. Pertama, baru wala fusuqa, yang lain-lain ada nggak yang nyuri depan Ka'bah? Ada tukang copet. Ada nggak yang nyakitin orang depan Ka'bah? Ada. Itu saya pernah ditawari waktu dulu. Dia udah ngeliat kita botak kan, wah udah botak dia berarti udah mau pulang, kan begitu. Berarti tawafnya udah tawaf wada, tawafnya udah tawaf colek kita.
Pak udah nyium Hajar Aswad belum? Belum. Yuk sama saya. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Yuk sama saya. Bisa. Berapa Bu? 300 real, 1 juta. Kita liatin di bawah jarum. Jadi biar orang di depannya minggir, dia tusuk. Cuk. Itu kan repot. Nah, itu fusuk, berbuat sesuatu yang terlarang. Nggak sedikit yang nyuri. Dan lain sebagainya. Yang terakhir wala jidala. Tidak ada perdebatan, tidak ada pertengkaran. Karena ya hidup sama orang seluruh dunia. Kita lagi ngantri, kebelet banget. Yang di dalam lama, apa enggak misu-misu tuh kita? Woi, mau tidur yang di dalam. Oh, di hotel, tidur di WC. Kita nggak tahu orang itu mungkin. Nah, lenyap tuh pahala haji kita. Lenyap tuh tarbiyah haji kita. Kan kita haji kan mendekat ke Allah, kita haji kan menghamba kepada Allah, kita haji dan umroh kan apa? Kita menghinakan diri kan di hadapan Allah, semua pakaian kita lepaskan bahwa kita nih hamba. Kita sama dengan semua. Nah kalau kita udah berani marah-marahin orang lagi, wah berarti kita nih lupa kalau kita jadi hamba Allah. Jadi potensinya di sana untuk marah, untuk debat, ya beda ini kan, beda apa lagi? Beda selera makan, beda culture gitu kan. Pak ini makanan udah kayak di India tuh ada daun itu kayak kita daun seledri gitu. Daun dania namanya. Tuh orang India seneng banget. Saking senengnya kita dipaksa makan itu, padahal kalau kita makan, saya nyebutnya daun walang sangit gitu. Karena kalau kita makan kerasa gitu, baunya tuh. Kita bisa marah tuh. Jangan maksain masakan lu buat masuk ke mulut gua kan gitu. Akhirnya ngomel. Tidak sedikit kemarin juga jamaah haji begitu. Ya, fasilitas yang nggak lengkap, pelayanan yang tidak prima, kemudian makan yang telat, kemudian pembimbing yang tidak siap siaga, sumpama. Itu kan ngeganggu itu. Nah, makanya kalau 3 hal ini, pertama itu pikirannya kotor dan kelakuannya kotor terkait dengan tadi ya hubungan biologis tadi itu, kemudian maksiat masih jalan, perintah Allah nggak dijalani, kemudian jiwanya nggak penyabar, ini kayak masih jauh dari dipanggil. Kalaupun harus mereka berangkat, pulangnya nggak jadi apa-apa gitu. Maka yuk kita pantasin lagi diri kita. Maka artinya sekarang kita hidup di sini udah, mata jangan kemana-mana. Kalau ngobrolin orang, lumayan juga tuh. Jumbo pedes apa? Kan gitu ya. Toge, gitu-gitu kan bahasa orang. Jauhin. Berarti jangan kumpul dengan komunitas. Yang kedua, ya tadi itu seluruh maksiat. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mulai maksiat hati, pikiran, telinga, mulut, mata, tangan, kaki, kemaluan, semuanya hapus. Yang ketiga apa? Belajar bisa bersabar dengan berinteraksi dengan siapapun. Gimana rumusnya itu? Nah itu sekarang kita lagi memperdalam itu. Berapa menit deh? 13. Oke, 13. Nah kita lagi memperdalam itu, Abu. Makin pahit hidup makin manis. Makin manis makin pahit. Jadi belajar kita. Apa maksudnya? Coba. Pakai narkoba manis nggak? Kata orang yang pakai. Manis. Buktinya nagih, enak. Kalau udah nge-fly itu, wah itu udah kayak di sorga katanya. Hilang semua utang. Waktu itu hilang semua masalah. Ya. Karena manis banget narkoba tuh, karena enak banget, nanti dia sakit banget. Bener nggak? Pas udah sakau kan, nggak ada obat, kujang-kujang, udah kayak ditusuk-tusuk katanya semua tubuh itu sakit. Maka artinya kalau kita itu merasakan pahit hidup berhadapan dengan orang, ya tadi itu ya dari pihak travel ternyata tidak memenuhi standar yang kita mau, tidak sesuai dengan
transaksi di awal, temen jamaah haji tidur ngorok umpama. Kalau kentut nggak bisa ditahan semua mah di kamar hotel gitu, udah ya hotel nggak ada ventilasi, dia nggak tahan gitu untuk bisa tahan kan. Atau kalau ngomong kasar, atau kalau lagi makan bareng makannya lama, atau kalau makan bareng pakai nampan makannya banyak sendiri. Kita tanamin, makin pahit kita hubungan sama orang, yakini bahwa selepas itu akan ada manis yang kita dapat. Di antaranya apa? Kita kalau udah biasa terganggu sama orang, ketemu orang yang nggak semengganggu dia, kita udah nyantai. Dulu teman gue lebih parah dari gue juga ada nyantai. Nah, kita kan selalu pengen dimuliakan, Kang Bowo. Kita selalu pengen diposisikan yang tepat. Kita selalu ingin dibayar yang pas. Kita selalu ingin hajat-hajat kita, keperluan kita dipenuhi. Sekali-kali nggak apa-apa tuh Allah cabut. Yakinlah, kalau pahit nanti datang manis. Ya, sekarang kita tanya, ada nggak orang hebat di dunia ini yang hidupnya nggak pahit? Itu Bob Sadino. Begitu juga. Semua orang sukses itu, di antaranya Nabi Muhammad SAW kan hidupnya pahit semua tuh. Dari lahir nggak ketemu ayahnya, umur 6 tahun ibunya meninggal, beliau yang nguburin. Terus pahit demi pahit. Karena saking pahitnya, itu hukum keseimbangan. Jadi kalau pahit nanti pasangannya apa? Manis. Gelap malam, pasangannya apa? Terang siang. Terang gelap. Nah, maka kita kalau dilecehkan orang, kalau kita dijelekin orang, kita disakitin orang, sabar aja. Kita harus latih itu sebelum nanti kita ketemu dengan berbagai macam makanan, culture orang yang berbeda-beda. Sambil kita niatin nih, ya Allah, hamba bersih ini biar Engkau panggil. Sehingga nanti kalau Engkau panggil, hamba udah terlatih, insya Allah pulang menjadi hamba lebih baik. Gitu ya, itu amalan kita. Jangan rofah, jangan Victor, katanya apa? Victor, pikiran kok. Jangan bejo, bengong tapi jorok. Ya, itu yang pertama tuh, karena itu ujiannya laki-laki tuh. Ya, 2/3 akal sehat tuh hilang, kata Imam Qiyaq bin Najih, itu saya baca. Ya, idza qama dzakarur rajul dzahaba thulutsa aqli. Kalau udah bangun itu Kang Bowo kecil, gitu, hilang itu 2/3 akal sehat. Berapa banyak kan orang kalau udah kena perempuan, ngeri. Yang kedua apa? Segala kemaksiatan, segala pelanggaran, ketaatan kita kerjain. Berarti bawah perut udah beres, anggota tubuh beres. Berarti ke Allah nih kan, ini ke Allah. Kemudian kepada hidup bersama sesama. Kita harus tegar, kita harus sabar. Prinsipnya apa? Hukum keseimbangan. Makin pahit, makin manis. Dah gitu aja. Makin kita nggak mau tersinggung, makin sombong kita. Bener gak? Makin kita merasa manis, akhirnya kita nggak punya teman. Pahit kan, nggak punya teman. Tapi kalau kita sabar, ketemu orang, kita nerima aja, udah nggak apa-apa. Dan ingat, Allah nggak tidur. Insya Allah dengan amal ini apa? Kita bisa diberangkatkan oleh Allah SWT. Sekali lagi ditawasulin. Ya Allah, hamba begini, ya Allah biar Engkau panggil. Kemudian yang terakhir, di dalam hadis ya, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu, muttafaqun alaihi. Siapa yang haji karena Allah dan dia tidak rafath tadi, dia tidak kotor bicara dan perbuatan, kemudian dia tidak bermaksiat, tentu juga tadi dia tidak jidal gitu, dia damai sama orang tuh, damai, dia dengan segala keadaannya damai. Ya, tadi ya kan, damai itu bisa dengan orang, bisa dengan keadaan. Ini panas banget sih Mekah, nah itu jidal tuh, itu nggak terima. Ini resek banget sih orang Afrika, ini resek banget sih makanan, itu jidal. Artinya dia mentalnya belum terlatih untuk menghadapi sesuatu yang nggak dia suka. Kata Nabi SAW, maka orang yang seperti ini, yang hajinya sudah mentalnya tadi tidak rofah, tidak fusuk, tidak jidal, maka dia akan kembali dan dosanya sudah diampuni, bersih dari dosa sebagaimana dia baru dilahirkan dari perut ibu.
Kan niatin nih, kita ke haji, ke umroh itu biar makin bersih. Maka poin keempat yang ingin saya bahas di antara amalnya adalah pengen berangkat semata karena Allah. Man hajja lillah. Man hajja lillah. Kadang-kadang kita pengen berangkat, kalau kita di orang travel biar apa? Hah? Biar cuan kan? Kita harus akui, jangan, udah semata ingin dapat ridhonya Allah. Kedua, pengen ngebawa hamba-hambanya Allah, bertemu Allah, bertemu Rasulullah SAW. Udah itu aja, niatnya yang lurus. Yang ketiga, biar orang nanti masuk ke dalam rombongan kita, jamaah kita bisa bimbing lebih baik, sehingga pulang nanti pribadinya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah ini yang berat, kalau kita niatnya nggak lurus tuh, Allah juga nggak suka. Termasuk saya tuh, kalau pengennya umrah bolak-balik, karena lumayan gitu kan gitu. Kalau orang travel, maka kita belajar lurusin niat kita bahwa ini semua kita lakukan demi Allah, biar kita lebih baik, dan orang yang berangkat bersama kita mendapatkan perjalanan yang memberikan kesan dan dia pengen semakin dekat sama Allah. Kita niatin aja dulu, nanti Allah kasih kok langkah-langkahnya bagaimana kita punya travel ini nanti diminati oleh orang lain. Kenapa? Karena di situ ada pengen ninggiin kalimat Allah. Nah, karena di sini disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda dalam kitab Kanzul Ummal, saya juga pernah baca dalam versi Arabnya. Ketika hari kiamat hampir dekat, zaman kita kan, semua tanda-tanda udah makin dekat. Orang-orang kaya di kalangan umatku akan melakukan haji untuk wisata dan berlibur. Bener Pak Iwan? Oh, udah kesana udah ibadahnya nomor sekian. Yang penting shopping, yang penting nanti ada plus Turkinya, ada plus Dubainya. Di sana umroh sekali, habis itu belanja, dan kan nggak apa-apa umroh cuma sekali. Habis itu diem di hotel, sholat juga nggak di haram, nggak sedikit. Yang penting selfie, yang penting naikin pamor dan lain sebagainya. Beli parfum Mekah, karena parfum Mekah yang terbaik kata Ustaz Sunardi, saya dikasih, alhamdulillah, makasih Ustaz Sunardi. Ya, karena refreshing. Yang kedua, nanti orang dari kalangan menengah akan melakukan haji dengan tujuan berdagang, dengan memborong dagangan dari sini ke sana atau cari sana, dari sana ke sini. Uang yang duitnya belum banyak, masuk kita juga. Lumayan ngebimbing umroh. Lumayan bawa barang. Kalau kayak orang sini punya channel orang Madura sana jual rokok. Rokok Indonesia laku di sana. Orang Indonesia banyak. Kangen sama rokok dalam negeri, beda. Saya tahu juga begitu. Lumayan sambil jualan rokok. Umroh 30 juta, masuk juga 20 juta. Ya, cincai lah. 10 juta, sumpah begitu. Orang menengah. Iya. Kemudian apa? Para ulama akan menunaikan haji untuk dipamerkan dan mencari popularitas. Itu lain itu memang tiap tahun haji itu. Udah sama kiai itu aja tuh, itu emang udah biasa haji tiap tahun. Naik tuh rating. Maka kemarin Ustaz Sunardi, saya panggilnya KHH Sunardi karena hajinya udah 2 kali. Karena naik tetap rating orang berangkat haji terus umroh terus naik. Apa salah haji umroh terus? Enggak kan, kemarin terus menerus haji umroh menghapuskan dosa, menghilangkan kemiskinan, dan menjauhkan hati dari penyakit-penyakit hati. Ini masalahnya niat, dan Allah tahu kan. Allah tahu. Kemudian yang terakhir, orang-orang miskin menunaikan haji umroh untuk meminta sedekah. Diumum-umumin. Biar ditanya, udah cukup belum biaya? Masya Allah. Jadi ini hakikatnya saya buat kajian-kajian ini tadinya buat audiens. Ternyata saya yang terpukul semua. Amalan-amalannya belum banyak yang saya amalin. Akhirnya belum dipilih aja. Kita belajar mantas. Ya tadi ya, tidak rafat, tidak pikiran kotor. Kelakuannya juga bukan, kalau kata orang Malaysia lucah, kalau kata kita ya cabul lah begitu, alhamdulillah.
juga tidak melakukan dosa, segala ketaatan kita lakukan, kita bersabar, wala jidal Pak Iwan, nggak ada perdebatan, nggak ada pertengkaran, nggak ada caci maki. Itu kita latih dari sini. Kemudian yang keempat, ini yang terpenting karena Allah. Insya Allah karena Allah, dan tadi pengen pulang dari sana semakin bersih, semakin dekat sama Allah. Insya Allah Allah panggil. Tapi kalau tadi tuh nyari duit, lagi tadi biar disebut, bosen di negara mulu, lumayan sebulan sekali jalan-jalan, pasang status biar ada orang bantuin dan lain sebagainya. Ini semua nanti akan mempersulit kita untuk dipanggil oleh Allah SWT. Atau kalaulah Allah panggil kita pulang nggak jadi apa-apa, tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan yang lebih parah lagi, itu tandanya kita mempercepat terjadinya hari kiamat. Niat-niat kita salah, berarti gara-gara kita kiamat akhirnya dekat. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Sekali lagi semoga Allah pilih kita dan mari bergabung bersama kita, insyaallah ya, umroh yang makbulah dan pelayanan prima insyaallah, dan tadi ada kajian-kajian Quran yang membuat kita akan semakin dekat sama Allah. Semoga Allah mudahkan, Allah pilih kita dan mampukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.